koruptor kalau gitu. Tadi aku udah bilang mau ditangkap sama kapol sama polisi. Kenapa? Sangat gampang kali bang koruptor itu. Mahasiswa. Kalau gitu semua koruptor Indonesia lagi begitu kan bahaya bang. Dipulangkan uangnya, habis itu dinyatakan tidak dilanjutkan penyelidikannya, kan aman kali bang koruptor kalau gitu. Tadi aku udah bilang mau ditangkap sama kapol sama polisi, mau kejaksaan sama KPK, silahkan. Kemudian jangan kayak gitu pak, jangan kayak mana jadinya. Serba salah itu. Jadi kalau sudah demo tempat Pak Kapolri nggak mungkin juga. Jadi jangan mempertanyakan perkembangannya. Jadi tapi kan kita punya dasar juga, itu dilanjutkan pak. Ya, disitulah harapan kami. Kami bisa bersama Bang Budi, bisa sama Kapolres untuk menindaklanjuti tindak pidana korupsi. Aku udah bilang ya, aku udah bilang tadi. Kalau kau nggak mau terima ya nggak apa-apa. Aku Download Tribun X. Iya. Baru-baru ini kita melihat ya ada aksi demo adik-adik mahasiswa ya di Kota Medan di depan kantor wali kota. Saya mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang sudah mulai kritis kembali ya setelah beberapa tahun lah ya saya bilang ya pra pilpres, pra pileg. Nah sekarang adik-adik mahasiswa sudah kembali bergerak untuk melakukan fungsi mereka sebagai agen perubahan ke depan dan sebagai orang-orang yang kritis dan juga tentu sebagai kontrol sosial juga. Ya, jadi di dalam demo itu mereka mengatakan mereka menyinggung tentang korupsi, dugaan korupsi lampu pocong yang ada di Pemko Medan. Nah, lalu Pak Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menyampaikan bahwa uang sudah dikembalikan, tidak ada kerugian negara. Dan Pak Bobi juga bilang bahwa ya silahkan saja kepolisian, kejaksaan, atau KPK untuk memeriksa mereka atau mengungkap kasus korupsi ini. Nah, ada di mana siswa itu juga bilang bahwa ya percuma aja kalau korupsi ya misalnya seperti ini lah ya, misalnya korupsi ketahuan atau ada proyek yang tidak benar ketahuan lalu uang dikembalikan dan masalah selesai. Nah, tapi saya nggak langsung ke sana ya, saya ingin menjelaskan saja karena saya sebagai praktisi hukum, saya ingin jelaskan bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini, negara kita sudah memiliki undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya, dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya, tentang tindak pidana korupsi. Nah, di pasal 2 disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ya, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, kemudian kita lompat ke pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ini. Ini untuk menjawab apakah kalau sudah dikembalikan uangnya maka dugaan tindak pidana korupsinya terhapus. Nah, di pasal 4 disebutkan ya, ini saya bacakan, pengembalian kerugian negara ya atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang tadi kita baca. Nah, artinya Pak Bobi juga benar ya, tadi dia bilang bahwa ya yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi itu adalah Bapak yang di sebelahnya ya, Pak Kapolrestabes ya, Kejaksaan maupun KPK. Nah, harusnya yang menjawab tuntutan
atau aksi demo mahasiswa itu Pak Kapolres Tabes Medan. Tapi di dalam video dan pemberitaan saya lihat tidak ada pernyataan Bapak Kapolres Tabes Medan. Nah, memang Pak Bobi benar, ya, dia kan pemerintah, ya, pemerintah yang kalau memang ada menemukan, yes, aparat penegak hukum lah yang memproses. Meskipun sebenarnya ya Pemko Medan juga bisa melaporkan dugaan ini. Karena Pemko Medan kan sudah dirugikan juga. Harusnya kan lampu pocong ini kan sudah selesai. Ya, penggunaan anggarannya itu sudah selesai. Dan DPRD juga harus keberatan. Karena persetujuan pelaksanaan proyek lampu pocong ini juga kan persetujuan DPR. Jadi semua pihak ini harusnya bertanggung jawab. Nah, sebagai praktisi hukum tentu saya menganjurkan agar proyek-proyek yang kita duga ada dugaan tidak pidananya ini harusnya memang diuji di pengadilan sehingga ada di situ kita mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Nah, jadi 3 hal ini bisa kita dapatkan. Kepastian hukum itu misalnya, benarkah memang terjadi dugaan tindak pidana korupsi? Kan begitu. Lalu keduanya, kemanfaatannya, apakah dengan dikembalikannya uang itu dan dihentikan proyek itu, ya masyarakat benar tidak dirugikan atau mekanisme tender dan pengadaan tidak ada yang salah. Nah, harusnya Pemko Medan memang juga ikut turut untuk mengungkapkan ini. Jadi begitu ya, terima kasih buat adik-adik mahasiswa ya, tetap semangat ya, berjuang. Ingat ya, yang adik-adik kemarin itu benar sekali ya. Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor mengatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya, nomor 31 tahun 99 dan diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang Undang-Undang Tipikor. Benar. Waktu, proses, ya, keterlibatan orang lain, mekanisme yang sudah dilalui itu adalah kerugian juga. Terima kasih, tetap semangat, salam sukses.